Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh dan para kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan kajian rutin kita live streaming Masjid Agung Qubatimah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Saya sering mengatakan kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena Allah. Apapun yang kita miliki dan apapun yang bisa kita lakukan sebenarnya bukan hebatnya kita, tapi hebatnya Allah. Itu hakikat syukur yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kalau ada orang yang masih menganggap hartanya karena hebatnya dia, pangkat jabatannya karena usaha dia, kemudian apapun yang bisa dia lakukan, dia menganggap itu semua karena kehebatannya lalu melupakan Allah, orang tadi belum dianggap bersyukur. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan ke Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau Nabi yang sangat kita cintai, beliau juga sangat mencintai kita. Saya mengajak kita semua, kalau kita benar-benar mencintai beliau, kita buktikan rasa cinta kita. Caranya pertama tentu dengan mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau, meninggalkan larangannya, menjadikan Rasulullah sebagai qudwatul hasanah. Sekaligus mari kita melazimkan lisan kita untuk senantiasa bersalawat. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hari kiamat tidak hanya kita bisa hidup dengan, tidak hanya kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, tapi juga insya Allah kita akan satu surga dengan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengambil berkah kajian pada pagi ini, kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tema yang disampaikan, yang mungkin juga sudah di-share di beberapa grup, di medsos kita juga sudah di-share. Tema kita pagi ini kita akan bahas tema yang sangat menarik, jarang dibahas, yaitu tentang 8 kesalahan dalam memahami ruqyah. Nah, ini baik salah memahaminya dilakukan oleh orang awam, orang biasa, maupun kesalahan ini banyak dilakukan juga oleh para peruqyahnya sendiri. Sehingga ini yang terkadang menyebabkan bangsa jin begitu mudah mempermainkan kita manusia. Di Quran surah Al-Jin ayat 14-15, bangsa jin mereka mengatakan sendiri, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami, kata bangsa jin, ada yang muslim, ada yang non. Jadi mereka sama seperti kita, Pak. Ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Jin yang muslim, kata mereka, dia telah memilih jalan yang cerdas, surga maksudnya. Di ayat 15-nya mereka mengatakan wa ammal qasitun, sedangkan jin yang kafir, jin yang non-muslim atau jin yang memilih tidak memeluk agama Islam, fakanu li jahannam hataba, mereka akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Di ayat ke-11-nya mereka juga menceritakan lagi bagaimana kondisi mereka. Wa anna minnas solihun
wa minna duna dzalik. Kami ini bangsa jin, kata jin, ada yang soleh, ada yang tidak. Ada yang baik, ada yang tidak. Jadi sebenarnya ada persamaan antara kita dengan bangsa jin. Di antara persamaannya ya ini, ada yang muslim, ada yang non, kemudian ada yang baik, ada yang tidak. Dan itu dibuktikan sendiri ketika kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, ada manusia-manusia yang diganggu oleh bangsa jin. Baik diganggu dengan cara kesurupan, diganggu mungkin juga kehidupannya, dipanggil-panggil dengan suara. Bahkan tidak sedikit yang bangsa jin sendiri menampakkan wujudnya. Nah, gangguan-gangguan inilah yang terkadang dialami oleh kita manusia. Bahkan ada manusia yang diganggu lewat penyakit oleh bangsa jin. Nanti saya akan ceritakan satu persatu untuk kasusnya. Nah, ini menunjukkan sebenarnya bangsa jin itu ya ada yang usil, ada yang tidak. Ya mirip-mirip kayak kita lah. Ada yang jahil, ada yang tidak. Ada yang ramah, ada yang tidak. Ada yang tidak suah senyum nengok orang, ada yang ramah. Sama kayak kita. Kita juga sama. Ada kita yang ya, persis bahkan minjem duit tidak bayar, jin ada juga mungkin. Sama kayak kita lah. Bapak Ibu ini muliakan Allah. Nah, ketika kita mengalami gangguan jin, satu di antara ikhtiar yang harus kita lakukan adalah ruqyah. Ruqyah itu sebenarnya bahasa Arab. Ruqyah itu kalau diterjemahkan bahasa kita Indonesia artinya jampi. Jampi. Ya, kalau bahasa dukunnya mantra. Nah, bahasa Arabnya ruqyah. Bedanya kalau ruqyah itu tidak mungkin dengan menggunakan kalimat tidak jelas. Ruqyah itu insya Allah selalu menggunakan ayat Al-Quran, hadis Nabi atau doa-doa. Ada juga yang menerjemahkan ruqyah itu artinya doa. Ya. Jadi ruqyah itu maknanya ya, jampi-jampi doa-doa yang diambil dari Al-Quran dan hadis dan doa-doa yang disampaikan oleh para alim ulama kita. Namun seperti yang saya sampaikan, dalam kehidupan bermasyarakat terkadang ada kesalahan dalam memahami ruqyah. Nah, ini yang akan kita bahas pagi ini. Kesalahan yang pertama dalam memahami ruqyah yang banyak dilakukan oleh kita umat Islam. Yang pertama adalah selalu mengaitkan segala hal dengan gangguan jin. Mengaitkan segala masalah, problematika kehidupan dengan gangguan jin. Nah, ini bahasa saya suuzon ke jin. Dikit-dikit nyalah jin. Nah, terlalu suuzon dengan bangsa jin. Apa bahayanya kalau kita segala sesuatu menyalahkan bangsa jin? Dampak yang pertama adalah bangsa jin sendiri nanti merasa terintimidasi, merasa terganggu. Kalau dikit-dikit nyalah jin ya mirip-mirip kayak kita lah Pak. Kalau kita tidak melakukan apapun tiba-tiba dituduh sama orang, kesel juga kita. Ya, begitulah dengan bangsa jin. Nah, akhirnya yang seperti ini diganggu benar sama jin. Bisa jadi awalnya bukan karena faktor jin, tapi karena selalu menuduh jin penyebabnya, nah, ujung-ujungnya diganggu oleh bangsa jin. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Ya, mengaitkan segala masalah kehidupan kita dengan gangguan jin. Suuzon kayak jin, ya. Jin pada akhirnya bisa marah atau bahkan bisa menzalimi kita yang awalnya mungkin mereka tidak seperti itu. Yang kedua, dampaknya kalau kita selalu menyalahkan bangsa jin, orang-orang seperti ini pada akhirnya akan gampang minta diruqyah. Itu bahayanya. Dikit-dikit minta ruqyah, dikit-dikit minta ruqyah. Padahal bisa jadi masalahnya bukan jin. Bisa jadi masalahnya sebenarnya hanya masalah biasa. Mungkin juga masalah mental, mungkin juga masalah yang tertumpuk, tidak tahu mau disalurkan kemana. Jadi belum tentu gangguan jin. Saya pernah cerita kalau saya nggak salah di sini. Gitu. Beberapa waktu yang lalu jamaah saya di Ngopi Dakwah itu ada yang nelpon saya. Siang-siang itu. Siang-siang nelpon saya ketika saat itu saya sedang makan siang sama istri di sebuah tempat. Si jamaahnya nelpon, "Ustaz, dalam keadaan panik, cepat ke rumah." Nah, inilah resiko jadi ustaz tuh kayak gini. Orang nggak mau tahu kondisi kita. Minta tolong gitu.
Minta tolong, Ustaz cepat ke rumah, kata dia. Nggak bisa lah kalau sekarang, kata saya. Pertama itu masih di jam kerja, yang kedua saya juga lagi istirahat kan. Ya udah kata saya, pada asar. Apa masalahnya? Istri saya Ustaz nggak kenal sama saya. Wah, bahaya nih. Istrinya nggak kenal sama dia. Masa istri sendiri nggak kenal? Iya Ustaz, istri saya nggak kenal sama saya. Cepatlah Ustaz ke rumah gitu. Akhirnya saya bilang, asar lah kata saya. Ya, pertama saya mesti kerja dulu. Ini masih di jam kerja kata saya. Yang kedua, ya nanti asar insya Allah saya ke sana. Dan benar asar saya ke sana. Senin hari itu kejadiannya masih ingat saya. Nah asar Seninnya itu saya datang ke sana, ke rumahnya. Suaminya punya anak 4 kalau saya nggak salah, masih kecil-kecil dan dia sibuk ngurus anaknya. Nah istrinya di ruang tamu ngobrol sama saya. Akhirnya saya tanya, istrinya teman saya juga, Bu apa masalahnya, kata saya. Ustaz saya mau jujur, sebenarnya saya ini bukan tidak kenal sama suami, saya pura-pura aja Ustaz, kata dia. Oh, masalah ini sudah mumet di kepala nih Ustaz, kata dia. Kenapa Bu? Tiap hari bertemu dengan tembok. Ya ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, tidak pernah diajak keluar kayak laki. Jadi stres istrinya. Mungkin nggak tahu mau cerita ke orang tua saya sudah meninggal Ustaz. Yang satunya orang tua saya jahat, saya dari kecil diasuh sama nenek, saya nggak punya tempat curhat. Satu sisi punya suami yang sibuk dengan dunianya sendiri, tidak mau dengar omongan kita. Nah, jadi saya lampiaskan dengan cara macam ini. Dan Ustadz jangan cerita kayak dia, tapi oh macam ini kata dia. Awalah kataku. Nah, gampang lah nanti saya carikan solusi. Nah itu akhirnya setelah ini tanpa sepengetahuan suaminya, setelah ngobrol agak lama dikit, saya kasih dia saran, nasihat dan seterusnya. Nah sebelum pulang suaminya nyamperin saya, gimana Ustaz? Ya kata saya sebenarnya gampang. Kalau antum mau istri antum kenal sama antum, sederhana sekali. Pulang dari sini malam ini bila perlu kata saya antum ke toko emas beli emas. Oh beri emas kayak dia, beri duit banyak-banyak dan jangan lupa sering-sering ngajak istri ngopi kata saya keluar. Nah itu, oh macam itu Ustaz. Oh kata saya. Nah, ini mungkin jinnya itu hobi ngopi kata saya. Sama hobi duit sama hobi emas. Oh macam itu Ustaz. Oh kata saya. Nah yang tadi obrolan gak saya ceritain. Nah itu teman-teman, karena bisa jadi sebenarnya gangguan-gangguan seperti itu tuh murni bukan gangguan jin. Kadang orang tuh stres, lada tahu lagi kemana, dan itu tidak 1-2 kasus yang ditemui. Cuma yang ketiga ini, nah dampak bahayanya selalu mengaitkan segala sesuatu dengan gangguan jin ini. Para peruqyah pun akhirnya juga banyak yang salah bersikap. Orang-orang macamnya tidak sedikit para peruqyah pada akhirnya langsung mengeksekusi bayi. Tidak nanya sumber masalahnya. Nggak nanya. Bisa jadi murni itu bukan gangguan jin. Ya. Ada orang kejang-kejang, bisa jadi penyakitnya bukan penyakit gangguan jin. Epilepsi atau apalah pokoknya itu. Nah, dalam teori ilmu ruqyah itu kan kita pakai rumus lalat sama sampah. Ya, itu rumus orang ruqyah. Maksudnya apa? Kalau ada lalat ke rumah kita, kan bukan ngusir lalatnya. Yang kita lakukan adalah membuang sumbernya, sampahnya. Kalau sumber dia datang ke rumah kita tadi, si lalat tadi nggak kita buang, nak macam mana kita ngusir, dia tetap akan datang. Begitulah teorinya. Mau bagaimanapun orang yang diganggu oleh jin, kalau sumbernya belum dibuang, maka jinnya sehebat apapun ustadznya ngeruqyah, jinnya akan pergi saat itu, tapi dia akan balik lagi karena sumbernya ada, belum dibuang. Nah ini teori yang harus dipakai oleh para peruqyah. Maka jangan dikit-dikit juga langsung eksekusi, jangan. Tanya dulu apa masalahnya, apa penyebabnya, dan kalau ada penyebabnya itu yang harus kita selesaikan. Baik penyebabnya, baik sisi psikis tadi seperti gangguan ya mental, masalah yang tertumpuk tak tahu mau disalurkan kemana, stres dan segala macam, maupun masalahnya memang ada dari gangguan jin, itu yang harus kita buang. Setelah selesai, nah gampang. Ruqyah itu sebenarnya hanya obatnya saja. Tapi kalau sumbernya nggak dibuang ya nggak bisa juga. Ya mirip-mirip dengan dokter lah. Orang datang ke dokter, pasti kan nggak langsung dikasih obat sama dokter. Sakit apa Pak? Apa yang dia alami Pak? Bagaimana ceritanya lah, berapa lama sakitnya? Itu kan pasti ditanya dulu sama dokternya. Baru nanti dokter bisa memberikan resep atau memberikan treatment yang tepat bagi si pasiennya. Nah ini kesalahan pertama,
yang menurut saya sangat fatal sekali dalam memahami ruqyah oleh orang awam, oleh para peruqyah itu sendiri. Jadi jangan terlalu gampang mengaitkan segala sesuatu dengan gangguan jin. Dan dampak yang keempat, kalau kita terlalu gampang mengaitkan segala sesuatu dengan gangguan jin, kita gampang minta ruqyah tadi. Dan minta ruqyah itu ada hadis yang sering dibacakan, riwayat Imam Muslim, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Akan masuk surga, kata Nabi, umatku sesuai dengan janji Allah 70.000 orang tanpa ada penghitungan amal. Gak ada hisabnya, gak ada penghitungan amal. Sahabat pun bertanya, waman hum ya Rasulullah? Siapa ya Rasul mereka yang masuk surga 70.000 orang tanpa hisab? Apa kriterianya? Kriteria yang pertama, bahkan kata Nabi, humul ladzina la yastarqun, yang tidak gampang minta diruqyah. Nah, makanya jangan terlalu gampang kita mengaitkan segala sesuatu dengan gangguan jin, karena bisa berdampak kita minta ruqyah ujung-ujungnya. Yang seperti ini nggak boleh. Baru boleh minta ruqyah kalau kondisinya benar-benar darurat. Contoh, kerasukan yang kelepek-kelepek, nggak sadar sama sekali, atau gangguan-gangguan yang lain yang kita rasakan sudah berlebihan. Atau bisa juga gejala-gejala medis, sakit medis, tapi setelah diperiksa ke dokter, tidak satupun dokter yang mengatakan kita sakit. Seminggu yang lalu ada jamaah dari Sungai Liat, dia WA saya, dia bukan jamaah kajian saya, dia kebetulan mendengar kajian saya setiap hari Selasa di Masjid Babu Salam di Sungai Liat itu. Suaranya keluar besar, Sungai Liat itu dengar tuh suara saya itu. Nah, mereka dengar dari rumah kajian tentang jin waktu itu. Akhirnya dia dengan kondisi dia cerita, ketemu sama saya di warkop. Dia cerita, Ustadz, saya ini dulu pemain futsal. Jadi tentu saya olahragawan, jadi saya menjaga tubuh saya. Kemudian menjaga pola makan, pola istirahat itu udah pasti kalau kita olahragawan ini. Dia pengusaha, belum punya anak. Kemudian dia datang sama istrinya, dia cerita 2023 saya sakit Ustadz. 2023 tiba-tiba kaki saya ini kok kayak oleng. Dia jalannya aja udah nggak lurus lagi Pak. Apakah itu stroke atau apa, saya nggak ngerti, kata dia. Nah, lalu saya berobatlah di Pangkal Pinang. Dokter mengatakan nggak ada sakit apapun. Lalu saya tentu nyari second opinion, ya, pendapat kedua. Nggak langsung percaya dengan dokter tadi. Nah, ini masih kita lakukan Pak. Dalam dunia medis harus itu, karena terkadang dokter itu juga manusia, salah memberikan diagnosa. Istri saya dulu hampir Pak, dia waktu itu ada gejala sakit di perutnya ketika hamil. Salah satu dokter mengatakan ini harus dikorek, kalau bahasa dokternya harus digugurkan, berbahaya. Istri saya nggak percaya, maka nyarilah second opinion ke dokter yang lain di Pangkal Pinang. Kata dokter yang lain, enggak, ini nggak mesti digugurkan. Bayangkan kalau sampai digugurkan karena kita mengandalkan satu dokter tadi Pak, nggak jadi anak kita Pak. Ya, akhirnya sama dokter yang kedua, ini nggak mesti Ustadz, ini anak sehat, ya, masalah gejala-gejala medis biasa, dikasih obat selesai, hilang masalah. Nah, makanya kita mencari second opinion, dan ini harus dilakukan. Nah, si abangnya tadi atau si bapak tadi akhirnya pergi ke Jakarta karena nggak percaya kan, lagi-lagi di Jakarta dengan diagnosa yang sama, nggak ada gejala sakit medis apapun, sampai di MRI, ya, di CT scan juga seluruh tubuhnya diperiksa, hasilnya nihil Pak, nggak ada gejala medis. Kemudian sebulan yang lalu kata dia, Ustaz, saya kebetulan ada teman ngajak ke Malaysia. Nah, ke Selangor. Sekalianlah berobat ke Selangor. Dan lagi-lagi sama. Dokter di sana juga sama mengatakan, Pak, Bapak ini sehat. Nggak sakit apalah. Sekarang bahkan beliau merasakan sakitnya di tangan. Waktu salaman sama saya, gini Pak tangannya. Geter. Ya. Nah, ini kan gangguan-gangguan yang sifatnya sudah di luar nalar, bisa mengganggu ke medis, tapi diagnosa medisnya nggak ada. Nah, ini baru boleh minta diruqyah, dan itu pun nanti kalau bisa jangan langsung diruqyah, dikasih ruqyah mandiri dulu, jangan langsung diruqyah dengan lewat orang lain, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kesalahan yang pertama dalam memahami ruqyah, terlalu gampang mengaitkan segala masalah dengan gangguan jin. Yang kedua, kesalahan dalam memahami ruqyah berikutnya adalah menganggap ruqyah hanya untuk gangguan jin.
Nah, ini juga salah, Pak. Saya berani ngomong gini karena ada dalilnya, Pak. Jadi banyak orang beranggapan, oh ruqyah, oh pasti jin. Dikiranya ruqyah itu hanya untuk gangguan jin. Padahal ruqyah itu bisa untuk mengobati penyakit tubuh. Bukan hanya gangguan jin. Dalilnya mana? Pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Al-Baihaqi dari Abdul Malik bin Umair radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, fi Fatihatil kitab syifaa'un min kulli da'. Di dalam surah Al-Fatihah itu kata Nabi, ada obat segala macam penyakit. Baik penyakit tubuh maupun penyakit gangguan jin maupun penyakit hati. Nah, itu di Al-Fatihah itu. Di dalam surah Al-Fatihah itu fadilah di antara sekian banyak fadilah surah Al-Fatihah. Dia menjadi obat segala macam penyakit. Ada seorang ulama yang ingin membuktikan ucapan ini, ucapan Nabi ini, Pak. Namanya muridnya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang namanya sering saya sebut dalam banyak ceramah saya, karena memang buku-buku beliau banyak saya baca, Pak. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa makastu bi Makkah muddah. Saya sempat tinggal beberapa waktu di kota Mekah, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, berarti beliau ini bukan orang Mekah. Ya, muddah, dalam beberapa waktu, ya'tarini adawaun, dan saya merasakan ada gejala penyakit karena cuaca di tempat beliau dan cuaca di kota Mekah berbeda. Ya mirip-mirip kayak kita haji umroh, Pak. Kalau kita kan orang Indonesia dengan cuaca yang seperti ini, tiba-tiba masuk ke cuaca yang ekstrim di Mekah Madinah, pasti akan ada kaget tubuh kita. Kalau terlalu panas, tiba-tiba kita bibir kering, ya, belum lagi nanti kulit pecah dan seterusnya. Kalau musim dingin mungkin pilek, batuk, ya, sampai ada ungkapan yang mengatakan di Mekah Madinah itu yang tidak batuk hanya onta saja sama batu, pohon cikok gitu. Selain itu masih batuk kalau orang datang ke Mekah, ya, Mekah Madinah. Nah, akhirnya kata Imam Ibnul Qayyim, ketika saya merasakan gejala sakit yang saya tinggal beberapa waktu tadi di kota Mekah, wala ajidu tabiban wala dawaan. Saya mencari tabib yang bisa mengobati penyakit saya, dan saya mencari obat, tidak satu pun bisa menyembuhkan penyakit saya. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Akhirnya karena tidak menemukan dokter, tabib maupun obat yang bisa menyembuhkan penyakit saya mencoba mengobati diri saya dengan surah Al-Fatihah. Ya, artinya beliau meruqyah diri beliau penyakit tadi dengan surah Al-Fatihah. Fa'aralaha ta'siran ajiba, dan saya melihat, kata Imam Ibnul Qayyim, ada pengaruh yang besar dari surah Al-Fatihah, Pak. Pengaruh luar biasa terhadap penyakit saya. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alama, dan akhirnya karena saya sudah membuktikan sendiri fadilah surah Al-Fatihah bisa mengobati penyakit yang tadi saya alami gara-gara saya tinggal di kota Mekah. Setiap orang bertanya kepada saya apa obat penyakit, saya selalu menceritakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, ya. Fakana katsiran minhum yabra'u sari'a, dan banyak di antara orang yang bertanya kepada saya terkait dengan penyakit tadi, setelah dibacakan surah Al-Fatihah sehat dengan cepat, sari'a. Nah, ini bukti konkret bahwasanya ruqyah itu bukan hanya untuk gangguan jin, tapi dia bisa mengobati penyakit tubuh, ya. Yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah bisa mengobati penyakit, tidak hanya, atau ruqyah itu tidak hanya untuk gangguan jin, tapi juga bisa untuk menjadi obat penyakit tubuh. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safar. Suatu ketika ada sekelompok sahabat Nabi, kata Abu Sa'id, melakukan safar, perjalanan. Famarru bihayyin min ahya'il Arab. Lalu mereka tiba di salah satu komplek tempat tinggalnya orang Arab, mungkin salah satu sukunya. Fastadafuhum falam yudayyifuhum. Mereka ingin, ya, bertamu atau singgah sebentar, tapi suku tadi, orang Arab tadi tidak mau menerima sahabat-sahabat Nabi tadi. Akhirnya mereka pun pengen pergi karena ditolak, ya. Nggak mungkin mereka maksa. Namun sebelum mereka pergi, salah satu dari mereka bertanya, dari penduduk Arab yang mereka singgahi tadi, hal fikum raqib, adakah yang bisa meruqyah? Nah, mereka bertanya, menjampi, oh, bahasa kita orang Bangkanya. Ada tidak baca yang ngejampi? Ya, kalau bahasa Islamnya kan meruqyah.
Kenapa kata mereka? Fa inna sayyidul hayy ladayghun au musabun. Karena kepala suku kami sebenarnya sedang sakit. Ada nggak yang bisa ngobatin? Faqala rajulun minhum, "Na'am." Kata salah satu sahabat Nabi, "Ya." Akhirnya sahabat Nabi yang bilang iya tadi mendatangi kepala suku tadi, fa'atahu faraqahu bi Fatihatil kitab. Diobati, dijampi kepala suku tadi, tidak diberikan apapun, hanya dibacakan surah Al-Fatihah. Diruqyah pakai surah Al-Fatihah. Fabara ar-rajul, akhirnya kepala suku tadi pun menjadi sehat. Ya. Fa'ata qati'an min ghanam, akhirnya mereka pun diberikan bekal, tapi sahabat-sahabat Nabi tadi menolak menerima bekal tadi. Fa'aba ayyaqbaluha, ditolak. Nah, ini nanti ada dalil terkait dengan boleh enggak peruqyah itu menetapkan tarif, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya cerita tadi ketika sampai di kota Madinah diceritakanlah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul membenarkan bahwasanya fadilah surah Al-Fatihah itu tidak hanya mengobati gangguan jin. Ya, selama ini kita menganggap ruqyah pasti jin, enggak. Penyakit tubuh bisa diobat pakai ruqyah. Satu diantaranya lewat surah Al-Fatihah, karena kan jampi-jampi orang yang ruqyah itu atau bacaan mereka yang meruqyah itu salah satunya adalah surah Al-Fatihah. Karena memang fadilahnya sangat luar biasa. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya ruqyah itu bukan hanya untuk gangguan jin, tapi bisa mengobati penyakit, ada di hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi, sahabat yang sangat mulia radhiyallahu anhu, annahu syaka ila Rasulillah. Suatu ketika Utsman bin Abil As, bukan Utsman bin Affan, beda lagi nih. Zaman dulu banyak sahabat-sahabat Nabi yang punya nama sama. Abdullah saja banyak. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amru bin Al-As. Banyak sekali nama sahabat Nabi yang sama, ya. Di kita juga banyak. Ada Muhammad Kurnia, ada Hendi Kurnia, ada Dede Purnama, ada Dede Irham, mirip-mirip. Ya, Firdaus yang jarang paling. Adalah nama Firdaus Parosi, kok dua jarang tapi. Ya. Kalau Indra banyak, ya, nama pasar menindra. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya di sahabat Utsman bin Abil As tadi mendatangi Nabi, syaka ila Rasulillah. Dia mengadu ke Nabi, waja'a, ada nyeri yang dirasakan di tubuhnya. Waja'un itu penyakit nyeri, ya. Ngilu bahasa kita, ya. Yajiduhu fi jasadi, yang beliau rasakan di salah satu tubuhnya. Faqala lahu Rasulullah, akhirnya ketika dia mengadu ke Nabi, Nabi pun bersabda kepada Utsman bin Abil As, "Da' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadik." Kamu letakkan tangan kamu di bagian yang sakit. Misalkan ngilu di leher. Nah, letakkan di leher. Sakit gigi, letakkan tangannya di gigi bagian luar, jangan di bagian dalam, bagian luar aja, ya. Sakit kepala, pegang kepalanya. Sakit hati. Nah, ini yang bingung nih, sakit hati ini di mana? Di hati, dada mungkin, kalau sakit hati. Ngilu kaki, mungkin pegang kakinya. Letakkan tangan kamu di bagian yang sakit, kata Nabi. Wakul, dan ucapkan kata Nabi, Bismillah falatan. Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah. Misalkan ini sakit gigi. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Wakul sab'a marrat. Lalu setelah itu kata Nabi, ucapkan 7 kali. A'udzubillah bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzubillah wa izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. 7 kali. Bismillahnya 3 kali, lalu ucapan ini 7 kali. Insyaallah sehat. Saya sudah pernah Pak merasakan. Saya waktu itu agak pusing kepala. Saya pegang kepala saya, lalu saya baca bismillah, 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 a'udzubillah bi'izzatillah, a'udzubillah bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. 7 kali. Sehat. Habis itu yakin, mendak yakin dan sehat. Harus yakin. Karena memang benar, ruqyah itu bukan hanya untuk gangguan jin. Nah, ini yang harus kita luruskan, maksud saya, Bapak Ibu, baik yang hadir di sini maupun yang mendengar tausiah saya, karena di Facebook itu banyak sekali, Pak, di YouTube yang dengar kajian saya, jamaah di Sungai Liat tuh sampai WA, Ustaz, saya termasuk yang rutin dengan ceramah Ustaz di Masjid Agung Kubatimah pagi-pagi. Inilah dahsyatnya dakwah digital. Maka kami para penyuluh agama sekarang digalakkan itu. Jangan pakai dakwah tradisional baik. Harus pakai dakwah digital. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang kedua yang harus kita
luruskan bahwasanya ruqyah itu bukan hanya untuk mengobati gangguan jin, tapi juga untuk mengobati penyakit tubuh. Kemudian berikutnya, yang ketiga, kesalahan yang banyak terjadi dalam dunia ruqyah atau dalam hal ruqyah, banyak kita menganggap ruqyah itu hanya bisa dilakukan oleh ustadz, oleh kiai, oleh habib saja, atau oleh orang-orang yang menurut kita praktisi ruqyah saja. Padahal tidak. Siapapun bisa meruqyah. Siapapun bisa meruqyah, Pak. Kenapa siapapun bisa meruqyah? Karena pertama, ruqyah yang paling bagus itu sebenarnya harus dilakukan oleh individu itu sendiri. Orang itu sendiri. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 2192 dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah nih, idza marida ahadun min ahli, kalau salah satu keluarganya sakit, nafatha alaihi bil muawwidzat, Nabi meniupkan atau meruqyah keluarganya dengan membaca surah-surah pelindung, al-muawwidzat, 3 surah pelindung, Pak. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu surah-surah pelindung. Jadi beliau baca, beliau tiupkan baik ke tubuh keluarga yang sakit tadi maupun ke tangan beliau dulu, lalu beliau usapkan. Kalau ada yang sakit, marido, sakit. Jadi yang paling bagus meruqyah itu sebenarnya bukan ustadz, keluarga itu sendiri, orang itu sendiri. Kalau yang istri yang bagus meruqyah, suaminya, jangan ustadz. Karena kalau para peruqyah, para ustadz tidak bebas, Pak, menyentuh yang bukan mahram, dan tidak boleh. Apalagi menyentuh tanpa pembatas. Dan itu banyak, Pak. Para peruqyah yang meruqyah, dia langsung bersentuhan dengan lawan jenis, itu nggak boleh. Ya, bukan banyak, ada maksud saya. Yang bagus pakai sarung tangan atau pakai penghalang. Ya kayak Ustaz Muhammad Faizar, kalau pasiennya itu beliau pakai sarung tangan. Dulu ada teman saya orang Kalimantan yang pernah saya undang ke Bangka, lama dulu di Bangka seminggu untuk ngeruqyah waktu masih di sekolah alam, Ustaz Muhammad Taufik, orang Palembang, nikah sama orang Kalimantan. Sama, beliau kalau ngeruqyah ada sarung tangan yang beliau pegang. Tapi yang bagus ngeruqyah wanita itu suaminya. Iya. Anak yang bagus ngeruqyahnya siapa? Mak-baknya. Ya, makanya maksud saya, jangan terlalu gampang kita minta manggil ustadz-ustadz kita. Kesianlah kadang ustadz-ustadz tuh belum selesai ceramah, baru selesai ceramah, ya. Nah istirahat, suat lah di telepon. Dan jamaah ini tidak tahu cerita, Pak. Ustadznya macam mana, mereka minta tolong. Ya. Kalau kondisi darurat minta tolong ke ustadz, tapi pas makan-makan jarang mengundang ustadz. Ini banyak jamaah macam tuh. Gilir darurat minta tolong ke ustadznya, tuh. Bukan berarti saya minta diundang makan, enggak. Ini maksud saya kita ada adab dan ihtiram lah dengan asatidz kita, guru-guru kita, kan kasihan mereka. Jadi ini yang harus kita luruskan. Jangan beranggapan yang meruqyah itu hanya dilakukan oleh ustadz beda. Siapapun bisa, Pak. Bahkan Nabi, kata Aisyah, beliau meruqyah diri beliau sendiri. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Albani dalam kitabnya Shahihul Jami. Nomor hadisnya 1420. Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini, derajatnya sahih, nomor hadis 2860 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah, kata Aisyah, idza ishtaka, kalau beliau merasakan sakit, yaqra'u ala nafsihi bil muawwidzat, beliau membacakan surah-surah pelindung, wa yanfuth, dan beliau meniupkan surah-surah pelindung tadi ke tubuh beliau atau ke tangan beliau, lalu beliau usap ke seluruh tubuhnya. Falam mashtadda waja'uhu, dan ketika tambah parah sakitnya, kuntu aqra'u alaihi, dan aku yang meruqyah Nabi, kata Aisyah, yang membacakan surah-surah pelindung tadi. Hanya bedanya, kata Aisyah, saya meniupkannya ke tangan Nabi dan mengusapkan dengan tangannya. Kan tangan saya tidak lebih berkah dibandingkan tangan Nabi. Apa maksudnya? Dalam hadis ini ada keterangan bahwasanya Nabi meruqyah dirinya sendiri, Aisyah meruqyah suaminya. Makanya yang perlu kita luruskan terkait dengan ruqyah, yang bisa meruqyah itu bukan hanya ustaz. Siapapun bisa meruqyah. Nanti saya ajarkan surah-surahnya, Pak. Ya. Nah, ini perlu kita luruskan. Yang bisa meruqyah bukan hanya ustaz, tapi siapapun bisa meruqyah, Pak. Ya. Karena ruqyah itu paling bagus dilakukan oleh orang itu sendiri
atau oleh keluarganya. Yang keempat, lagi ada waktu dah kita nih? 10 menit lagi. Oke. Kesalahan yang keempat, banyak di antara kita menganggap ruqyah itu mesti dengan bacaan yang panjang dan rumit. Wah, ini salah, Pak. Bacaan ruqyah itu sederhana. Dak saro, mudah. Apa bacaan ruqyah? Nah, ini saya sampaikan, Pak. Pertama, surah Al-Fatihah. Hafal dak? Dak mungkin dak hafal, Pak. 17 kali kita baca ya. Ya, sehari semalam minimal 17 kali. Belum lagi ditambah dengan salat sunnah. Insya Allah tidak ada orang yang gak hafal surah Al-Fatihah. Termasuk yang tidak sholat sembahyang, yang gak hafal insya Allah. Iya. Ronaldo saja hafal Pak surah Al-Fatihah gara-gara main bal di Arab. Apalagi orang Islam. Nah, ini yang pertama. Mudah apa susah? Mudah. Surah Al-Fatihah, Pak. Ya. Surah yang ada di urutan pertama dalam Al-Quran. Yang kedua, ayat kursi. Insya Allah hafal, Pak. Ayat kursi. Banyak yang hafal. Ini bacaan kedua ruqyah. Dak saro, Pak. Ayat kursi. Mudah banget. Ya. Lalu yang ketiga, surah Al-Ikhlas. Lebih mudah lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. 4 ayat dah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu surah Al-Falaq. 5 ayatnya. Mudah hafal, Pak. Ya, anak TK aja hafal nih surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya. Dan yang terakhir surah An-Nas. Hafal enggak? Hafal. Inilah enggak, Pak. Ini aja diulang-ulang. Ustaz, perlu enggak diajak ngobrol jinnya? Enggak usah. Oh, pokok baca we sampai jin keluar seorang. Nah, yang mesti diajak ngobrol itu bagi praktisi, karena mereka memang lah belajar. Namun kita orang awam, tidak usah diajak ngobrol jin. Kadang jin banyak bebulaknya, banyak bohongnya. Ustaz, saya lah keluar, keluar. Akhirnya ustaznya pulang, balik lagi jinnya. Saya dulu itu, Pak. Makanya saya berhenti ngeruqyah orang, saya nggak mau lagi. Dulu awal pulang dari Mesir itu, saya suka ngeruqyah orang. Baru pulang dari Mesir 2009 itu. Banyak orang minta ruqyah, saya langsung bantu mereka. Jinnya banyak bohong itu jinnya. Allah Ustaz, saya janji akan keluar. Setelah kita pulang, balik lagi mereka. Yang nunggu Ustaz pergi, baru balik lagi. Akhirnya gara-gara itulah udahlah kata saya, yang bagus ngeruqyah itu dari yang bersangkutan sendiri, harus ada punya keinginan dan keluarganya. Tidak usah gampang minta ruqyah. Jadi ruqyah itu tidak rumit. Ruqyah itu mudah. Mau lebih dahsyat lagi ya, sebelum baca bacaan yang 5 tadi, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tadi, ya wudu dulu, bagusnya macam ya. Tapi tidak wajib. Cuma meruqyah dalam keadaan wudu jauh lebih afdol, lebih bagus ya. Kemudian salat sunnah hajat dulu 2 rakaat, itu jauh lebih bagus. Baru setelah itu kita ruqyah anak kita, istri kita. Tidak mesti orang lain, kita sendiri. Ya, baik ruqyah untuk penyakit tubuh maupun ruqyah untuk gangguan jin. Mudah, ini ayat-ayat pelindung ini. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tidak mesti hafal 30 juz. Tidak mesti hafal banyak doa-doa. Itu hanya plus saja. Nilai tambahan yang hukumnya sunnah. Yang wajib itu yang 5 nih bayangnya. Makanya kita luruskan. Jangan beranggapan ruqyah itu mesti panjang bacaannya, mesti rumit, mesti hafal banyak ayat, mesti hafal Al-Quran. Tidak. 5 ayat ini aja, 5 surah ini Pak kita hafal, sudah cukup modal untuk ngeruqyah. Diulang-ulang deh, diulang-ulang. Menjinnya bilang panas, dek siapa negeh bilang. Gitu aja caranya. Oh, salah sendiri ganggu orang. Enggak usah diajak ngobrol pokoknya. Ya. Enggak usah diajak ngobrol. Oke. Yang kelima, yang terakhir ya. Nanti sisanya kita bahas di lain waktu insyaallah. Kesalahan berikutnya dalam ruqyah, banyak orang menggantungkan harapan kepada ruqyah untuk kesembuhan, bukan menggantungkan harapannya kepada Allah. Ini salah, Pak. Ya, saya perlu luruskan. Karena yang bisa menyembuhkan kita, menyelamatkan kita dari gangguan jin, bukan si ustadznya, bukan si kiainya, bukan si habibnya, bukan pula ayat-ayat Al-Quran. Yang bisa menyembuhkan kita dari gangguan jin, Allah. Nah, ini perlu diluruskan, Pak. Karena banyak masyarakat itu menggantungkan kesembuhan, harapan sembuhnya itu bukan ke Allah hatinya, tapi ke ustadznya.
Karena yang menyembuhkan kita tuh bukan ustadznya, bukan ayatnya. Sebagaimana kalau kita sakit berobat ke dokter, yang menyembuhkan kita bukan dokter, bukan obat, Allah. Nah ini akidah, Pak. Akidah masyarakat yang kita punya tanggung jawab meluruskannya. Menggantungkan harapan kesembuhan bukan kepada makhluk, tapi mesti kepada Khalik. Mana dalilnya? Riwayat Imam Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya, kata Nabi. Fa idza usiba dawa'ud dawa'. Fa idza usiba dawa'ud da'. Kalau sebuah obat bisa menyembuhkan penyakit, bara'a bi idznillahi azza wa jalla. Yang menyembuhkan itu bukan obat, kata Nabi, Allah. Apa bahayanya, Ustaz? Kalau seandainya masyarakat menggantungkan harapan kepada si ustadznya, bukan ke Allah. Bahayanya ketika si ustadznya tidak mampu menyembuhkan mereka, timbul suuzon. Baik suuzon kepada ustadznya, lebih-lebih na'udzubillah, suuzonnya ke Allah. Ada ustadz ruqyah ke ustadz, apa misalkan kayak Bang Indra, ada ustadz dak hebat, dak ustadz ya. Suuzon dia akhirnya. Ada ustadz berobat ke ustadz ni, dak pacak daknya nyembuh, agi lah kok macam ni lah. Timbul suuzon. Padahal yang menyembuhkan orang tadi dari gangguan jin bukan si ustadznya, Allah. Ini bahayanya. Kalau kita beranggapan dan menggantungkan harapan kesembuhan kepada makhluk, Pak. Dampak yang kedua, suuzon ke Allah. Kita diminta ruqyah. Setelah kita ruqyah, agi lah dak disembuh ke Allah. Ujung-ujungnya suuzon ke Allah. Ini bahayanya. Dan yang ketiga bahayanya kalau kita menggantungkan harapan kepada peruqyahnya, ujung-ujungnya syirik. Ada ustadz ruqyah dak sehat dak, along kedukun bela cepat sehat, ujung-ujungnya berdukun. Makanya bahaya sekali kalau ada masyarakat menggantungkan harapan kesembuhan dari gangguan jin atau dari penyakit kepada si peruqyahnya, kepada manusianya. No, Pak, salah ini, Pak. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah 5 kesalahan pertama dalam dunia ruqyah yang harus kita luruskan. Saya berkewajiban untuk menyampaikan ini karena menurut saya ini jarang dibahas. Yang pertama kita ulang supaya nyangkut ilmu. Kesalahan pertama dalam dunia ruqyah apa tadi? Selalu mengaitkan segala masalah dengan gangguan jin. Itu salah, ya. Sakit kepala jin, dak kawang ngaji jin, dak kebangun tahajud jin, apa lagi bekelai kayak laki jin, dak berduit jin, usaha gagal jin. Nah, ini salah nih. Selalu suuzon kayak jin. Ya, dak boleh karena ada bahayanya. Yang kedua, kesalahan dalam dunia ruqyah menganggap ruqyah hanya untuk gangguan jin. Kebalikannya, Pak. Menganggap ruqyah itu hanya bisa ngobatin gangguan jin, maaf. Dia menganggap penyakit tidak pacak diobatin dengan gangguan jin. Padahal banyak dalil yang tadi sudah kita sampaikan. Ya. Medis betul bisa mengobati gangguan penyakit, tapi ternyata sebenarnya ruqyah pun bisa. Ya, bisa mengobati gangguan penyakit tubuh, Pak. Karena terkadang jin itu pun bisa jadi, ya, dia tidak hanya menyerang psikis, tapi bisa juga menyerang fisik. Dulu pernah saya sampaikan satu contoh, Pak. Ada yang di Gabek, itu jamaah saya, guru saya di sekolah alam, bapaknya stroke setengah badan. Setelah diruqyah, jinnya ngomong, stroke bapak ini gara-gara saya, Ustadz, kata jin. Apa penyebabnya, kata Ustadz Muhammad Taufik? Ya, karena si bapak ini nyimpen jimat di rumahnya. Di mana jimatnya, kata Ustadz Muhammad Taufik waktu itu? Di ruang tamu mereka. Ada lukisan besar, di belakangnya ada jimat. Dan benar, anaknya ngambil, di belakang itu ada koran, ada keris kecil, Pak, dibungkus koran, dan di samping keris itu banyak tulang. Tulang itu makanan jin. Dan akhirnya keris kecil tadi dipotong pakai pemotong besi, dibaca ayat kursi sekaligus dengan kertas koran dan tulang belulangnya, dibaca ayat kursi, alhamdulillah sehat bapaknya. Nah, ini menunjukkan ruqyah itu bukan hanya untuk gangguan jin, bisa untuk nyobatin penyakit. Yang ketiga, kesalahan dalam dunia ruqyah tadi apa? Menganggap ruqyah hanya bisa dilakukan ustadz. Tidak. Padahal ruqyah bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak mesti dia labelnya ustadz, tidak mesti labelnya seorang peruqyah. Yang paling bagus meruqyah kita itu kita sendiri yang pertama. Yang kedua yang paling bagus meruqyah keluarga kita ya kita, bukan orang lain, ya.
Kemudian yang keempat, kesalahan dalam dunia ruqyah tadi, menganggap bacaan ruqyah itu harus panjang dan rumit. Nah, ini juga salah. Ya, padahal bacaan ruqyah itu sangat sederhana. Tidak mesti hafal 30 juz, tidak mesti ngomong kuliah ke luar negeri, tidak mesti jadi ustadz dulu baru bacaan ruqyah. Tidak. Karena bacaan ruqyah itu sangat sederhana sekali. Kemudian yang terakhir, kesalahan orang dalam dunia ruqyah, menggantungkan harapan kesembuhan bukan kepada Allah, tapi kepada manusia. Ini salah. Harus kita luruskan, karena sehebat apapun ustadznya, sehebat apapun ayat Al-Quran, sehebat apapun dokter, sehebat apapun obat, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan sembuh. Jadi yang menyembuhkan kita, Allah. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi kalau kita sakit, Allahumma rabbin nas, idhabil ba'sa, ishfi, anta syafi. Itu kan doanya kan? Wahai Allah, Allahumma rabbin nas, engkau Tuhan manusia, idhabil ba'sa, sembuhkan penyakit kami, ishfi, sembuhkan, ya, sembuhkan gangguan kami, ya, anta syafi, engkau yang maha penyembuh, la syifaa'a illa syifa'uka, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kesembuhan darimu, syifaan la yughadiru bihi saqama. Kan sering kita diajarkan doa itu. Nah, makanya gantungkan harapan ke Allah. Ikhtiar tetap, tapi harapan kesembuhan itu kita meyakini akidah yang benar itu Allah, bukan manusia. Jazakumullah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari gangguan jin, diselamatkan dari segala macam penyakit, dan mudah-mudahan materi kita hari ini bisa menjadi tambahan iman, ilmu, dan amal, dan bisa menjadi tambahan hazanah kebaikan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datangnya dari Allah. Ambil yang benar saja dari yang saya sampaikan. Yang tak benar jangan pernah diambil. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.